Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga baik-baik saja ya. Nah, sekarang ibu akan membahas materi mengenai siklus air. Silakan kalian simak video berikut ini. Siklus air. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Perhatikan animasi siklus air berikut ini. Proses siklus air terjadi sebagai berikut. Air yang terdapat di bumi mengalami penguapan atau evaporasi karena terkena panas matahari. Air yang mengalami penguapan berubah menjadi uap air, kemudian uap air akan naik ke tempat tinggi atau dingin. Akibatnya, air mengalami pengembunan atau kondensasi, sehingga membentuk butiran air. Butiran-butiran air yang jumlahnya sangat banyak ini kemudian membentuk awan. Di tempat yang tinggi dan dingin, butiran air dapat membeku. Jika butiran es di air cukup besar, butiran dapat jatuh ke tanah. Peristiwa jatuhnya butiran ini disebut presipitasi. Presipitasi dapat berupa hujan es dan salju. Air hujan yang jatuh di bumi sebagian meresap ke dalam tanah dan akan keluar sebagai mata air. Air di permukaan tanah akan mengalir ke tempat yang lebih rendah, misalnya sungai, dan terus mengalir sampai ke laut. Air di sungai dan laut kembali mendapat sinar matahari dan mengalami penguapan. Proses ini berlanjut sampai terjadinya hujan kembali. Nah, tadi kalian sudah melihat video yang di dalamnya berisi mengenai materi siklus air. Pasti kalian sudah mengetahui apa sih itu siklus air, lalu bagaimana sih terjadinya siklus air. Dan di sini ibu akan menerangkan mengenai fungsi air. Fungsi air itu sebagai air minum, sebagai pembangkit listrik, sebagai irigasi, sebagai bahan baku untuk fotosintesis, dan bisa digunakan untuk mandi, mencuci, dan pariwisata. Air itu berasal dari sumber-sumber, yaitu danau, laut, sungai, dan gunung.